Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridha Rahmatullah dengan NIM 12320808039 dan teman saya Muhammad Lutfi Zuhab dengan NIM 12320808005. Di sini kami akan menyampaikan tentang kesalahan berpikir dan menanggapi sebuah berita dan penelitian dengan berpikir kritis. Kesalahan berpikir yang pertama yaitu salah fokus, di mana yang terjadi ketika tanggapan yang kita buat tidak sampai kepada topik utama argumen dan hanya fokus terhadap hal-hal yang tidak diperlukan. Untuk contoh dari salah fokus yang pertama ada ad hominem, di mana argumen yang kita sampaikan itu menyerang pribadi seseorang daripada argumen atau ide yang disampaikan. Contohnya, Anda tidak bisa dipercaya dalam diskusi pendidikan ini karena Anda pernah gagal dalam pendidikan di sekolah. Nah, dalam argumen ini fokusnya dialihkan ke karakter yang pernah gagal pada sekolah, bukan pada argumen yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Selanjutnya ada fokus pada hal yang disukai, di mana tanggapan yang kita berikan itu mengalihkan perhatian dari inti argumen dengan menekankan hal-hal yang dianggap sebagai aspek negatif. Contohnya, saya tidak setuju dengan proyek pembangunan taman kota ini karena saya tidak suka warna desainnya yang terlalu cerah. Nah, pada argumen ini terjadi kesalahan fokus karena pembangunan taman kota ini tidak bisa terjadi jika warna desainnya terlalu cerah. Padahal warna desain itu tidak terlalu menjadi hal penting pada argumen tersebut. Selanjutnya, yang termasuk kepada salah fokus yaitu tauquinque atau yang biasa disebut dengan argumen yang membela tindakan yang salah dengan menunjukkan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Contohnya adalah Anda mengkritik saya karena terlambat masuk kerja, tetapi Anda pernah beberapa kali terlambat masuk kerja. Nah, inti yang ingin disampaikan oleh argumen ini adalah kesalahan orang lain yang menjadikan pembelaan pada argumen yang pembuat kesalahan. Selanjutnya ada pada fokus ke pendapat mayoritas. Argumen ini mengasumsikan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu hanya karena pendapat mayoritas. Contohnya, semua orang membeli produk ini, jadi pasti produk ini menjadi yang terbaik. Cara berpikir selanjutnya adalah lompatan logika, di mana lompatan logika ini terjadi ketika kita menyimpulkan terlalu terburu-buru tanpa alasan yang pasti. Contoh dari lompatan logika ini, yang pertama adalah A terjadi sebelum B, maka pasti A menyebabkan B. Nah, pada argumen ini salah fokus dengan menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi sebelum yang lainnya, maka peristiwa pertama pasti menjadi penyebabnya. Contohnya, saya makan roti bakar pagi ini, kemudian sore harinya saya sakit perut, pasti roti bakar itu yang membuat saya sakit perut. Untuk selanjutnya yaitu membesar-besarkan dan dampak. Argumen ini menyatakan bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian kegiatan besar tanpa bukti yang cukup. Contohnya, kalau kita membiarkan siswa membawa ponsel ke sekolah, lama-lama mereka akan jadi tidak disiplin dan nilai mereka akan turun. Untuk contoh lompatan logika selanjutnya yaitu dilema palsu. Argumen ini memaksa pilihan antara dua opsi saja, padahal sebenarnya ada lebih banyak alternatifnya. Contohnya, kalau kita tidak mendukung rencana pembangunan gedung ini, maka pasti akan tertinggal dari kota-kota lain. Jadi kita hanya punya dua pilihan, mendukung pembangunan atau tidak sama sekali. Selanjutnya, atau yang terakhir pada contoh lompatannya yaitu ketidaktahuan sebagai penjelasan. Argumen menyatakan bahwa sesuatu pasti benar atau salah hanya karena belum ada bukti atau sebaliknya. Contoh, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa alien tidak ada, jadi alien pasti ada di luar sana. Nah, pada argumen ini menggunakan ketidaktahuan sebagai alasan untuk mengkritik bahwa sesuatu pasti benar. Selanjutnya ada sifat-sifat pikir berdasarkan jenis-jenis yang umum terjadi pada seseorang. Yang pertama ada hasty generalization atau kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menyimpulkan berdasarkan bukti yang sedikit atau tidak substantif. Contohnya, teman saya yang bekerja di perusahaan X tidak suka bosnya
Jadi semua orang di perusahaan X pasti membenci bos mereka. Selanjutnya ada circular reasoning, yaitu argumen yang berputar-putar karena kesimpulan yang diambil justru dijadikan premis atau alasan untuk mendukung argumen. Contohnya, saya selalu benar karena saya tidak pernah salah. Selanjutnya ada slippery slope. Fallacy ini terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian peristiwa besar tanpa ada alasan yang logis. Contohnya, jika kita melegalkan ganja medis, maka orang akan menggunakan obat-obatan keras lainnya. Selanjutnya ada straw man. Fallacy ini terjadi ketika seseorang menyalahartikan atau melebih-lebihkan argumen lawan, lalu menyerangnya dengan versi yang disalahartikan. Contohnya, dia menolak kenaikan anggaran pertahanan. Jadi dia pasti berpikir kita sehari tidak punya militer sama sekali dan menjadi negara yang lemah. Selanjutnya ada hominem seperti yang telah dijelaskan. Yang terakhir ada fase dikotomi atau dilema palsu yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada menanggapi sebuah berita dengan kritis. Yang pertama ada periksa reaksi emosional kita setelah membaca berita tersebut. Contohnya ada, setelah membaca berita ini saya merasa sangat marah, tapi sebelum saya menyebarkannya saya perlu bertanya apakah perasaan saya dibentuk oleh faktor yang jelas atau hanya karena isi beritanya yang memprovokasi emosi. Nah, penjelasan dari contoh tersebut yaitu berita yang memicu reaksi emosional yang kuat kadang-kadang bisa dirancang untuk manipulasi. Nah, dengan menyadari emosi kita bisa lebih bijak dalam mengevaluasi keberadaan atau kebenaran informasi tersebut. Yang kedua ada ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Nah, contohnya yaitu saya dapat berita ini dari grup media sosial, tapi saya tidak yakin apakah sumber asli beritanya benar-benar kredibel. Nah, saya akan mengecek dari mana asal sumbernya. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu mengingat asal berita dan mengevaluasi apakah platform tersebut sering menyebarkan informasi yang dapat dipercaya sangat penting sebelum mempercayai isinya. Yang ketiga ada perhatikan judul berita. Contohnya yaitu judulnya sangat sensasional dan bombastis, yaitu dengan judul bencana ekonomi besar di depan mata, tapi isinya tidak mengandung klaim sebesar itu. Saya pikir judulnya dibuat untuk menarik perhatian lebih daripada memberikan gambaran yang akurat. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu judul berita seringkali dibuat menarik perhatian, tapi belum tentu mewakili isi dari berita tersebut dengan akurat. Nah, penting untuk kita tidak hanya terpaku pada judul, tapi juga mengevaluasi isi sepenuhnya. Yang keempat ada periksa apakah media yang memuatnya memiliki kredibilitas. Dengan contoh, berita ini berasal dari situs yang sering menyebarkan berita miring atau teori konspirasi lainnya. Saya akan mencari sumber dari media yang lebih kredibel untuk memeriksa kebenarannya. Penjelasannya yaitu kredibilitas media sangat penting dalam menentukan apakah berita tersebut bisa dipercaya atau tidak. Nah, media yang memiliki rekam jejak baik cenderung lebih dapat diandalkan atau lebih dapat dipercaya. Yang kelima ada periksa waktu penayangan sebuah berita. Dengan contoh, berita ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, tapi seseorang baru saja membagikan ulang seolah-olah itu baru terjadi. Supaya saya perlu berhati-hati dan tidak bereaksi seakan ini adalah informasi terkini. Penjelasannya itu berita lama yang dibagikan ulang dapat menyesatkan jika konteksnya tidak diperhatikan. Nah, untuk mengetahui kapan berita tersebut dipublikasikan, nah kita harus memahami relevansinya saat ini. Yang keenam ada periksa kutipan dalam sebuah berita. Dengan contoh, berita ini mengutip dari seorang pakar tanpa menyebutkan latar belakang atau keahliannya. Nah, saya perlu memastikan bahwa orang yang dikutip benar-benar memiliki otoritas di bidangnya. Penjelasannya yaitu kutipan dalam berita seringkali digunakan untuk memperkuat klaim, tetapi penting untuk kita memeriksa siapa yang dikutip dan apakah mereka benar-benar memiliki kredibilitas atas kutipannya itu. Yang ketujuh ada periksa
memeriksa tautan dalam berita ke sumber lainnya pada sumber online. Nah, contohnya yaitu berita ini menyertakan tautan ke sebuah studi ilmiah, tapi setelah saya klik itu hanya membawa saya ke artikel blog lainnya yang tidak relevan. Ini menunjukkan bahwa berita ini mungkin tidak berdasarkan fakta yang kuat. Yang kedelapan ada perhatikan foto dan gambar yang dipakai. Contohnya yaitu foto yang digunakan dalam berita ini sangat dramatis, tapi setelah saya cek ternyata foto itu diambil dari peristiwa yang berbeda beberapa tahun yang lalu. Gambar ini tidak benar-benar relevan dengan berita yang dimuat. Yang kesembilan ada bandingkan berita dengan berita pada media lainnya. Dengan contoh, saya melihat berita ini hanya dilaporkan oleh satu situs kecil, sementara media besar lainnya tidak meliputi sama sekali. Nah, saya akan mencari lebih banyak sumber untuk memastikan apakah berita ini benar-benar akurat. Penjelasannya itu jika suatu berita hanya dilaporkan oleh satu atau dua sumber yang kurang dikenal, sementara media besar atau media yang ada kredibilitasnya tidak melaporkannya, ini bisa menjadi tanda bahwa berita itu perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, selanjutnya materi ada menanggapi sebuah penelitian. Langkah-langkahnya yaitu menanggapi sebuah penelitian. Yang pertama ada periksa judul artikel sesuai dengan isi. Periksa judul artikel apakah sesuai dengan isinya. Yang kedua ada periksa penelitian apakah dapat dipercaya. Yang ketiga ada periksa kesimpulan apakah kuat. Yang keempat, periksa hubungan sebab akibat jika ada pada penelitian. Selanjutnya ada periksa apakah ada kelompok pembanding, periksa data yang dipilih, dan periksa berapa kali dikutip oleh orang lain. Lalu ada contoh menanggapi sebuah penelitian. Yang pertama yaitu periksa judul artikel apakah sesuai dengan isi. Nah, contohnya yaitu judul penelitian ini menyebabkan terobosan baru dalam pengobatan kanker, tetapi setelah saya membaca isinya tampaknya hasilnya hanya menunjukkan sedikit peningkatan dalam uji coba awal. Judulnya terlalu berlebihan dibandingkan dengan hasil sebenarnya. Yang kedua ada periksa peneliti apakah dapat dipercaya. Dengan contoh, peneliti utama dalam studi ini memiliki reputasi yang baik dan sudah mempublikasikan banyak artikel di jurnal bereputasi. Nah, ini meningkatkan keyakinan bahwa hasil penelitiannya itu dapat dipercaya. Yang ketiga ada periksa kesimpulan apakah itu kuat. Nah, contohnya yaitu kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa metode yang diuji sangat efektif, tetapi hasil datanya hanya menunjukkan peningkatan moderat dan margin kesalahannya besar. Kesimpulannya terasa percaya diri untuk data yang disajikan. Yang keempat ada periksa hubungan sebab akibat jika ada pada penelitian. Dengan contoh, penelitian ini menyatakan bahwa konsumsi buah-buahan secara langsung menyebabkan penurunan berat badan, tetapi mereka tidak menunjukkan apakah variabel lain seperti olahraga atau pola makan secara keseluruhan juga dipertimbangkan. Nah, hubungan sebab akibatnya belum sepenuhnya terbukti. Yang kelima ada periksa apakah ada kelompok pembanding. Dengan contoh, studi ini tidak memiliki kelompok kontrol yang memadai. Tanpa pembanding yang jelas, sulit untuk menyatakan apakah hasil yang diamati benar-benar karena intervensi atau hanya karena efek acak. Yang keenam ada periksa data yang dipilih. Penelitian ini hanya menggunakan data dari 2 kota besar dan mengabaikan wilayah pedesaan. Pemilihan data yang terbatas ini bisa membuat hasilnya tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Nah, penjelasannya itu pemilihan data yang representatif sangat penting. Data yang hanya mencakupi sebagian kecil populasi atau yang dipilih secara tidak seimbang bisa membuat hasil penelitian menjadi bias atau kabur atau tidak jelas. Nah, yang ketujuh ada periksa beberapa kali dikutip oleh orang lain. Artikel ini baru diterbitkan beberapa bulan yang lalu, jadi wajar jika belum banyak yang dikutip. Namun, jika dalam beberapa tahun ke depan artikel ini tetap
tidak mendapatkan banyak sitasi, ini mungkin menunjukkan bahwa kontribusinya dalam bidang tersebut kurang signifikan. Penjelasannya yaitu artikel yang sering dikutip oleh peneliti lain menunjukkan bahwa penelitian tersebut berpengaruh dan relevan di bidangnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.